Baik, kita mulai teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan kita akan mulai materi atau bukan materi ya. Kita sudah latihan ataupun sudah mulai pembahasan soal dan untuk kali ini kita membahas soal TKP ya. Baik, seperti yang saya kemukakan di sebelumnya bahwa TKP ini di TKP itu Anda memilih yang terbaik, memilih yang terbaik dan memilih yang paling bijak. Nah, itu yang Anda perlukan adalah itu. Yang kedua, kemarin kita pun sudah berlatih terkait dengan bagaimana kita menjawab soal tanpa harus melihat kasusnya dengan panduan bahwa kita akan memilih jawaban yang terbaik ataupun jawaban yang paling bijaksana. Itu kuncinya di sana. Jadi kita sudah bisa membuat acuan dengan sendirinya kita kalau kebablasan, ya kebablasan atau waktunya kurang, maka kita bisa membuat sebuah keputusan dengan menggunakan metode tadi. Gunakan yang terbaik dan yang paling bijaksana. Saya sekali lagi mengatakan atau mengingatkan teman-teman semua bahwa untuk menjawab soal SKD, Anda memilih atau pilih dulu ataupun isi dulu jawaban baik jawaban TWK, kemudian TKP atau dan TIU. Jadi urutannya Anda bisa dibolak-balik. Yang penting TIU itu terakhir. Kalau bagi Anda-Anda yang nggak suka matematika, ya TIU itu di akhir. TIU itu di akhir. Dan yang pertama, apakah mau eh, TKP atau TWK silahkan. Tapi kalau usul saya, Anda harus mendahulukan yang namanya TKP, ya TKP. Selanjutnya apa lagi yang harus Anda katakan? Anda lakukan. Ingat, Anda hanya punya waktu 20 menit untuk TIU, 20 menit untuk uh, TWK, dan 30 menit untuk TKP. Sisanya 15 menit untuk bisa mereview ulang, bisa mengisi, dan nembak ya. Adapun memiliki waktu sebanyak 54 detik untuk mengerjakan setiap satu soal ya, setiap satu soal. Itu yang bisa Anda lakukan dengan dalam waktu 120 menit Anda harus mengerjakan soal sebanyak 135 ya, 135 ya atau 130. Baik, kita nomor pertama dengan panduan seperti itu maka Anda sudah bisa menjawab dengan sendirinya. Nah, apa yang akan Anda lakukan? Tapi sebelum dilanjut, saya ingin mengetahui apakah suara saya ataupun materi sudah bisa Anda baca. Kalau sudah Anda baca atau mendengar, silakan ketik yes. Baik, kita lanjutkan. Saya cek dulu apakah sudah banyak yang bisa mendengar. 7 orang. Yes, 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 yes. Baik, kita mulai. Nomor satu, silakan teman-teman. Nomor satu, silakan. Nomor satu, silakan. A dan E. Baru juga ketemu, udah ada warna pelangi. A dan E. Nah, baik, kita lihat. Tadi saya sudah mengatakan pada teman-teman, kan kalau Anda mau belajar, maka coba mumpung belajar, supaya intuisi Anda tajam, ini tutup, tutup aja. Nah, mari kita cari yang terbaik. Yang pertama, menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dengan sepenuh hati, menyelesaikan tugas dan tetap berpegang teguh menjadi seorang ASN,
tidak akan menolak karena merupakan amanah yang diberikan pada atasan, menerima tugas penuh semangat dan siap dengan segala sesuatu yang akan dihadapi, tetap menurut perintah atasan sembari mempersiapkan hal-hal yang perlukan saat dinas nanti. Kira-kira yang bagus yang mana? Nah, kira-kira yang bagus atau A? Atau A? Jadi kan pilihan teman-teman dan A nih yang di awal-awal ya. Dan A di pilihan teman-teman itu di awal-awal. Atau A? Ayo, yang terbaik. Malah ada D. Menerima tugas penuh dengan resiko. Ngapa resikonya? Ada juga yang B. Masih tugas dengan tetap berpegang teguh. Ayo yang lainnya. Kali ada yang C belum di apa? Belum ada yang milih C. Baik, kita lihat. Jawabannya apa, teman-teman? Coba lihat baca ya. Kita baca. Kecelakaan Lion Air dan lain sebagainya. Nah, Bank Indonesia, Anda berhasil selamat. Setelah beberapa bulan, Anda berhasil sembuh secara fisik, namun masih meninggalkan bekas trauma fisik yang mendalam, psikis yang mendalam. Lalu, Anda sebagai ASN diberikan sebuah tugas penting keluar daerah yang dimana hanya bisa dilalui dengan pesawat. Apa yang Anda lakukan? Yang Anda akan lakukan adalah kalau ada soal-soal seperti ini, tidak boleh Anda menolak, ya, tidak boleh menolak dan tidak boleh ada syarat. Tidak boleh menolak dan tidak boleh ada syarat. Misalnya kalau ke sana mau ditugaskan baik asal saya gini-gini, nggak boleh ada itu. Ini kan antara A, menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dengan sepenuh hati. Kemudian B, tetap menuruti perintah. Kira-kira yang paling bagus adalah yang mana? Yang menurut Anda itu sudah menjadi darah daging Anda dan itu menjadi yang bijaksana, ya. Yang lebih bijaksana yang mana? Yang atau A? Kemudian tidak menolak menerima tugas. Ini nomor jelas nomor tiga, tiga jawaban B, C, dan D itu enggak ya. Kemudian tetap menerima tugas atasan sembari mempersiapkan hal-hal yang diperlukan saat dinas nanti, menyelesaikan tugas yang penuh tanggung jawab dan dengan sepenuh hati. Berarti jawabannya lebih terbaik itu jawabannya lebih terbaik itu jawabannya apa? Sepenuh hati atau mempersiapkan? Kalau sesuatu orang yang dengan sepenuh hati pasti dia juga akan mempersiapkan. Yang paling bijaksana dalam menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dengan sepenuh hati. No mercy, tidak ada ampun ya. Ya, kalau sudah ditugaskan maka laksanakan penuh dengan tanggung jawab. Jadi jawabannya adalah betul walaupun juga betul, cuma empat lah. Nomor dua, jika pimpinanmu yang beda ras, agama, suku menolak dan tidak menyetujui laporanmu, apakah tindakan apa? Ayo tindakanmu nomor dua. Pimpinanmu yang beda ras, agama, dan suku menolak ya, menolak eh, atau tidak setuju laporanmu, apa yang dilakukan? Silakan nomor dua, teman-teman. Silakan nomor dua, nomor dua, nomor dua, BB. Tulis nomornya ya. Oh, dua dari sana ya. Memaklumi karena dia beda ras, memaklumi evaluasi serga membuat apa yang baru, mencoba pola pikir pimpinan baru dan laporan baru, membantah, menjelaskan isi laporan. Berarti Anda tidak di sini Anda tidak boleh putus asa. Gak usah berpikir Anda dan lain sebagainya. Anda harus melakukan perbaikan ya. Evaluasi aja gitu ya. Kalau memang kita ya melakukan evaluasi dan segera melakukan perbaikan itu yang dibutuhkan. Makanya selalu saya bilang
Kalau di ujian yang seperti ini, seakan-akan Anda adalah pemilik atau bos. Ini ada si A, B, C, dan D, ya. Tutup. Nah, ini kan ada A, B, dan C, dianggap itulah kepribadian mereka. Sehingga kalau Anda jadi bos, kira-kira Anda milih yang mana dari A sampai D, ya. Jadi itu yang harus menjadi pilihan Anda. Jadi yang terbaik, ambil yang terbaik, ambil yang paling ideal untuk eh, menjawab di soal TKP. Silakan nomor dua. Nomor dua. Nomor tiga. Apa nomor tiga? Silakan nomor tiga. Silakan. Nomor tiga. Sudah sejak lama saya berusaha memperbaiki kelemahan diri, tapi belum juga tampak hasilnya. Pada akhirnya saya ini ambil yang tidak boleh menyerah. Ambil yang tidak boleh menyerah yang kayak gini. Ya. Menerima dengan sedikit kecewaan, menerima dengan lapang dada, dengan maksa menerima, mencuci sendiri. Ini. Menerima dengan lapang dada. Anda cepat harus apa menerima acceptance. Nggak boleh kehilangan terlalu lama. Ya, nanti jadi lagu Firman. Ya. Nomor dua, nomor empat, Anda tergolong masih muda. Di tempat Anda beberapa rekan dia usianya jauh di atas Anda, tapi atasan meminta Anda membuat sebuah tim yang dipimpin langsung oleh Anda. Apa yang Anda lakukan? Nah, kalau ada yang soal-soal seperti ini, kalau ada di Anda dikatakan oleh yang termuda atau yang baru masuk, maka Anda nggak usah pikir panjang, nggak usah berpikir orang lain, nggak usah berpikir gimana nanti minta pertimbangan sana sini, nggak usah kalau di soal-soal seperti itu. Anda diberi tanggung jawab, lakukan. Itu yang terbaik. Ya. Ya, jadi siapa saja boleh jadi anggota tim. Kemudian merekrut orang yang lebih tua ke dalam tim karena memiliki pengalaman yang banyak di merekrut tim. Kan di sini tidak Anda pemain baru ya. Ya siapa saja adalah itu yang terbaik adalah sistemnya ada merit. Anda merit sistem, paham ya. Jadi orang yang memiliki prestasi itu yang diambil, bukan melihat tua mudanya, tapi siapa yang paling kompeten. Jadi siapapun boleh masuk, yang penting dia uh, kompeten. Jadi ya bisa siapa saya bisa menjadi anggota tim. Tak peduli ya, nggak pakai syarat-syarat. Jadi syaratnya bukan tua, bukan muda, tapi syaratnya adalah kemampuan. Jadi siapa saja bisa jadi anggota tim. Tentunya Anda yang harus menentukan siapa yang bisa syarat-syaratnya. Kemudian nomor lima. Nomor lima, silakan. Teknologi informasi berkembang pesat dan sangat bermanfaat untuk mempermudah penyampaian informasi perusahaan Anda. Tapi di samping manfaat, ternyata banyak hal negatif dari teknologi informasi tersebut dapat disalahgunakan oleh karyawan Anda. Bagaimana sikap Anda? Yo, yang paling bijaksana, yang paling baik jelas di sini adalah ya. Yang paling baik adalah E. Nomor 6. Anda ditugaskan di daerah yang punya kebudayaan berbeda dengan Anda. Teman satu tim juga latar belakang berbeda dengan Anda. Lalu sikap Anda, perbedaan gak usah jadi masalah ya. Ini tidak memandang perbedaan dalam mengambil tugas. Biasa saja akan perbedaan itu pasti ada di sekelompok, mencoba berbaur agar perbedaan tidak masalah dalam kelompok. Atau yang paling bagus, yang mana? Menganggap perbedaan itu, menganggap perbedaan itu gak masalah, itu benar. Itu kan kalau menganggap perbedaan tidak jadi masalah, artinya kita eh, untuk kita, ya, sikap kita.
mengatakan bahwa perbedaan itu tidak jadi masalah, tapi hanya untuk diri kita. Coba perhatikan yang nomor C, nomor E. Ayo perhatikan nomor E. Perhatikan nomor E. Lihat, apa itu? Mencoba berbaur agar perbedaan tidak menjadi masalah dalam kelompok. Jadi itu sudah melakukan aksi yang berbaur dengan orang lain, bekerja dengan orang lain. Ini yang lebih tinggi daripada hanya sekedar eh, menganggap untuk diri sendiri. Ya, kelompok. Ini yang mungkin kalau kita level kompetensinya itu level kedua ya, level kedua. Kemudian, jadi kalau misalnya kalau saya ingin mempengaruhi level, level itu yang pertama untuk diri sendiri. Kemudian yang kedua, Anda bisa mengajak orang lain. Yang ketiga, Anda bisa mempengaruhi dan menjadi tauladan bagi orang lain. Itu level ketiga. Jadi kalau misalkan baik untuk diri sendiri, itu level satu. Yang paling baik yang mana? Anda bisa mempengaruhi orang lain dan bisa memberi contoh pada orang lain. Itu yang paling diinginkan adalah itu. Kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa eh, apa Anda bisa mempengaruhi orang lain lah, mengajak orang lain. Ini nomor 7 karena ini soalnya adalah berbasis FR. Maka ini ada beberapa soal ini, bocorannya ini. Kurang ingat rinciannya, ya biarin aja. Anda ditentukan daerah kebudayaan berbeda dengan Anda. Ada budaya makan bareng di lapangan. Sikap Anda, ya, sikap Anda ikut bergabung aja, ikut bergabung. Kecuali kalau misalnya ada bahwa ada makanan haram misalnya yang tidak boleh dimakan oleh Anda. Kan ada beberapa agama yang haram. Tidak hanya Islam kan, di Advent juga ada makanan-makanan yang nggak boleh dimakan sebenarnya. Nah, kalau pada budaya-budaya tersebut, Anda bisa menghargai mereka, walaupun Anda tidak makan, tetapi Anda menghargai mereka. Itu ya, itu kuncinya di sana. Kemudian nomor 8. Nomor 8, silakan. Dalam perusahaan tempat kamu bekerja, diadakan pelatihan tentang teknologi yang baru rilis. Kamu mengetahui bahwa teknologi tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang kamu emban. Sedangkan atasanmu memerintahkanmu untuk ikut. Maka, ya, yo, ya, mana yang menunjukkan yang paling bijak dipilih? Coba antara D dan E yang paling bijak mana? Yang menunjukkan kedewasaan Anda, yang menunjukkan keikhlasan Anda, yang menunjukkan profesional Anda bijak bener gitu. Jadi yang mana? Yang mana? Yo, yo, jawabnya pasti E ya. Jawabannya pasti E. Oke, nomor 9. Ayo, nomor 9. Silahkan nomor 9. Suatu hari Anda suatu hari Anda menurut sedang makan di luar bersama rekan kerja. Eh, Kemudian beberapa saat kemudian datang seorang anak gelandannya mengatakan bahwa lapar minta uang. Ini kemarin juga sudah ya, cuman dalam konteks yang berbeda. Sikap Anda adalah kemarin sudah ini teh. Kasih duit dan makanan ya. Memberikan, menanyakan di mana orang tuh yang memberikan ini nih, karena minta makanan, lapar ya memberikan sisa makanan. Ini kemarin juga sudah pernah kita bahas ya. Di pertemuan kemarin tuh kapan ya? Saya lupa lagi. Cuman saya udah hafal. Saking seringnya. 10. Ada selembar uang yang jatuh di jalan tanpa diketahui siapa pemiliknya. Yang Anda lakukan adalah menunggu sampai konteksnya adalah dia lapar dan meminta uang atau sisa makanan. Ada atau ada dan artinya dua kan?
Ada selembar uangnya yaitu di jalan tanpa diketahui pemiliknya. Apa yang Anda lakukan? Semua orang juga butuh duit. Mengambilnya dan dibawa pulang. Melewati begitu saya mengambil dan kalau menemukan pemiliknya. Nah, berarti jawabannya adalah C. Itu jawaban jujur. Jawaban jujur. Nomor 10 apa? Di ujian nggak boleh jujur. Kalau jujur nomor 10 jawabannya C kan? Nah, mengambilnya dan kalau menemukan pembelinya segera mengembalikannya. Ya, mengembalikannya. Jangan diberikan, mengambil dan kalau menemukan kalau tidak gimana? Ya udah milik Anda lah. Terserah Anda mau kemanain. Tapi Anda mempersiapkan diri harus mengembalikan pada orangnya. Kayak dompet. Yang Anda nggak bisa diserahin pada yang membutuhkan. Kotak amal kan nggak bisa. Logika sederhana seperti itu. Jadi ambil, cari pemiliknya. 11. Ada tamu mencari atasan Anda di kantor yang merupakan kawasan bebas rokok. Di ruang itu sang tamu merokok dengan asing. Saat satpam menegur, tamu tersebut marah. Anda menyaksikan, diam saja, mengingatkan di ruang merokok, memberikan permen, dan menemani tamu merokok, minta maaf bila saat kesan kurang sopan. Ikut, Anda kalau di kawasan, Anda mengingatkan. Gak boleh diam kalau ada yang diingatkan. Ya, jadi kalau nomor 11 ya, minta maaf bila satuan kurang sopan. Ingetin, kawasan bebas rokok, kawasan bebas asap rokok. Kan nggak boleh ngerokok artinya. Bebas asap rokok artinya nggak boleh ada asap rokok. Ayo, ada yang lagi yang punya tafsir tentang kawasan bebas asap rokok. Bebas artinya nggak boleh ada asap, ya kan? 12, ayo silakan nomor 12. Iqbal sebagai seorang pelayan publik harus suatu hari tiba-tiba datang seorang ibu yang marah karena pelayan sesuai dengan marah teman Iqbal ada yang menyakiti percayanya. Sikap Anda, ayo kira-kira yang mana? Ini kan pelayanan publik. Pelayanan publik itu pilih jawaban-jawaban yang lebih menguntungkan pada umum, lebih bagus. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya tentu yang pelayanan publik itu berarti yang ini. Kemudian nomor 13. Karena Anda sudah lulus CPNS tahun ini, amin. Ah, Anda menyatakan syukuran tadi malam dan menyisakan banyak nasi. Seharusnya Anda kembalikan kepada yang membutuhkan mana ya. Membuat nasi goreng beri kepada mas yang tidak mampu. Nggak ada yang membutuhkan. Kecewa tidak berbanyak. Berarti memberikan pada yang tidak mampu. Ini empati aja. Ya. Kalau ke tetangga, barangkali tetangga. Ya dekat tuh belum tentu. Kalau dia nggak butuh gimana? Kalau dia mampu semua gimana? Kalau Anda jadi paling miskin di sana gimana? Yang tidak mampu di bawah kita. Ya kalau tetangga logikanya pasti diundang lah. Tetangga kalau logikanya pasti diundang. Kemudian ya celakanya Anda yang paling miskin yang repot. Jadi kemampuan gimana lo ya itu berarti nyari yang di bawah Anda. Masa PNS miskin kan jawabannya.
Ayo, nomor 14. Karena dapat SK langsung pindah alamat ke bank. Oke, nomor 14. Anda sedang berkunjung ke rumah paman Anda. Anda melihat aktivitas kepemudaan di sana tidak berkembang pada ada potensi untuk membanggakannya. Bagaimana sikap Anda terhadap masalah ini? Anda harus ikut ya ke sana pada paman Anda langsung menyampaikan gagasan kepada Anda. Anda berkunjung ke rumah paman, diam pada pejabat desa. Kira-kira gimana? Yang bagus mana? Tidak terlalu berkembang. Yang mengembangkan siapa yang berwenang gitu ya? Yang bagusnya yang bertugas, yang bertanggung jawab. Gitu kan. Jangan Anda. Nomor 15. Atasan Anda menugaskan Anda membuat sebuah tim untuk menyelesaikan sebuah masalah pekerjaan di kantor Anda. Tetapi di kantor terdiri dari orang-orang dari berbagai latar belakang suku yang berbeda dengan Anda. Bagaimana sikap Anda? Sepahaman dengannya karena kurang penting memberi orang berbagai latar belakang agar tidak terjadi beruang membuat tim untuk menyelesaikan sebuah masalah. Memilih orang-orang yang berbeda latar belakang yang berbeda dapat memberi masukan dan cara kesempatan bagi siapapun yang berkemauan dan kemampuan. Nah, itu yang penting ada sistem merit, siapa yang mampu dan siapa memiliki kemampuan. Kesempatan bagi siapapun yang kemampuan dan kemampuan tanpa membedakan antara. Itu lebih cakep. Nah, ya, merit system. Jadi tanpa melihat pilih seseorang, bapaknya kaya, bapaknya presiden. Lebih gampang gitu ya. Nah, tapi yang siapa yang mampu dan siapa yang mau kerjasama. Pada saat Anda sedang mengerjakan sebuah pekerjaan penting, tiba-tiba Anda menemukan sebuah kejanggalan pada informasi yang Anda gunakan dan bisa mengakibatkan bocor pada perusahaan ke publik. Sikap Anda, jawabannya kan baru janggal nih, ada kejanggalan informasi bocor. Kira-kira gimana? Anda yang harus Anda lakukan adalah karena Anda anggota, jadi Anda harus melaporkan kepada ketua tim, ya. Karena kalau Anda menyuruh, siapa Anda, gitu kan? Logika sederhananya kan gitu. Kemudian Anda mendapatkan promosi jabatan. C. Melakukan pada atasan apakah harus berhenti menggunakan sistem? Oke, 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 bentar, bentar. Ini ada bagus nih, kata Mas Ongki. Saya hapus dulu ya. Saya nggak kebaca tadi, sorry. Ah, pada nomor 16, silakan dicek lagi. Nomor 16, saya balik lagi. Ya, suatu hari mengerjakan sebuah pekerjaan janggalan. Ya, benar. Lebih benar nomor C, teman-teman. Lebih benar nomor C. Kalau ada kejanggalan, Anda melaporkan. Tapi kalau misalnya kata bos, gak usah, ya biarin aja, laporkan aja. Kalau diselesaikan, nanti juga bocor informasi kan gawat. Thank you, Mas Ongki. Mas Oki. Nomor 17. Anda mendapatkan promosi jabatan yang sangat tidak dalam sikap Anda. Oke, apa ya? Berusaha mendapat kebanggaan, kebahagiaan diri serta keluarga dan kebahagiaan diri. Kemudian sulit menahan diri kalau dikasih harus merasa bahagia dan merasa bangga dan bangga serta mengalami syukuran. Bangga dan bahagia atas raihan diri sendiri. Apa harus bersyukur kan? Gak harus syukuran itu gak harus ini ya, gak harus numpang gitu. Merasa bangga dan bahagia dan menyuruh keluarga mengadakan syukuran. Yang D, yang E, bangga dan bahagia atas diri sendiri. Ingat, Anda keluarga Anda juga wajib ya. Anda kerja itu bukan hanya untuk Anda. Berusaha mengendalikan kebanggaan dan kebahagiaan diri serta keluarga. Ini yang bijaksana ya, cari yang diidam-idamkan.
Apa ya? Ayo, ada yang lain idenya? Idenya memang Anda harus mampu mengendalikan diri, judulnya itu ya. Empati nggak boleh marah, dan kalau ada yang bahagia pun Anda harus bisa mengendalikan diri kan idenya kan itu di mana apa di TKP itu. Jadi berusaha mengendalikan kebanggaan. Jadi nggak boleh terlalu ditunjukin loh mengendalikan karena tidak semua orang bangga melihat pencapaian kita. Kalau usah terlalu ini menonjolkan diri. Dalam perkembangan teknologi informasi di mana di masa kini, terutama di dalam dunia kerja, ketika mengakses internet utamanya ada Anda adalah orang yang ini menunjukkan Anda kemampuan mencari informasi dengan menggunakan IT. Kalau saya B, kalau saya. Kalau saya B, ya, saya B mencari duit saya mah. Nah, senang pulau aku menggunakan bahasa ikut gabung dengan beberapa grup media sosial untuk menjamin saya benar sering membuka isu mengenai informasi dan membagikannya dimanapun dari manapun sumbernya bisa berinformasi yang lewat kolom pembicaraan dan hanya dengan satu. Jadi kan kalau di teknologi informasi adalah yang dicari adalah bagaimana Anda menunjukkan mampu menggunakan internet atau menggunakan teknologi informasi. Kalau kriterianya menunjukkan mana yang paling mampu, maka adalah E yang dipilih. Ingat, teknologi informasi. Jadi di teknologi informasi ini menyaring siapa orang yang bisa menggunakan, yang paham akan kegunaan teknologi informasi. Ya informasi lewat lewat kolom pencarian dan hanya dengan satu klik-klik. Itu aja. Itu menunjukkan bahwa Anda bisa. Ya. Nomor 19. Nomor 19, silakan. Anda baru saja dihadap pekerjaan sebuah perusahaan di mayoritas karyawan berlawanan. Ini kan sudah ya, pernah. Tapi ya, mungkin ada yang belum pernah. Nah, jawabannya adalah D. Ya, jawabannya D. Mungkin yang sebelum-sebelumnya dicek ya. Ini soalnya 14 halaman, bro. 14 halaman. Untuk latihan lo ya, 14 sisanya latihan. Kemarin pakai ChatGPT gimana bisa? Saya belum nanya ya tadi kemarin. Pakai ChatGPT bisa teman-teman? Coba nanti Anda menggunakan ini. Tapi dengan kata kunci di promnya pilih jawaban yang terbaik dan bijaksana untuk kepentingan organisasi. Ya, kata kuncinya itu ya. Nah, nanti Anda dapatkan promnya. Oh, mantap, Kak Sri. Anda adalah PNS melalui jalur CMS resmi atau suatu instansi kepala kerabat Anda melalui resmi melalui jalur CMS resmi suatu instansi yang di kepala kerabat Anda. Ternyata Anda tidak lulus dan orang tua menggunakan jalur belakang. Padahal selama ini Anda selalu aktif menarik KKN. Sikap Anda adalah diam 1000 bahasa. Nomor 20 itu itu kan jujurnya gitu. Tapi kan enggak. Nah, berarti ya yang paling bijaksana, yang paling benar yang mana? Nomor 20. Anda melapor, melapor ya. Ya, melapor, mengakui dan melapor. Ini kan suatu hal yang tidak mungkin Anda lakukan ya. Oke, dari 1 sampai 20 benar berapa teman-teman? Belum nanya-nanya saya dari tadi. Silakan benar berapa?
13, 17. Mantap, 14. Mantap, mantap, mantap. 17. Wih, mantap. Mantap. Baik, nomor 21. Ketika rekan kerja Anda suka sekali bicara, bercerita tentang di luar pekerjaan, maka Anda baik juga peduli dengan orang lain. Jawabannya apa? Nomor 21. 21, diam saja. Terus, yang lainnya ikut gosip. Yo, ketiga ada rekan kerja, diam saja. Misalkan di luar pekerjaan, ya gak usah banyak ngomong, biarin aja. Mulut-mulut dia, biarin aja. Gak usah pusing. Agar semua warga yang tinggal di RT Anda dapat mengikuti acara pengajian rutin, maka sebagai panitia kegiatan Anda akan pengajian tiap hari libur, menjalankan pengajian pada saat subuh sebelum warga bekerja, menjalankan pengajian sore hari, menjalankan pengajian dua sesi sehingga tidak kesibukan, meminta pendapat warga. Nah, demokratis. Yang demokratis adalah yang ini. Dua, tiga. Agar semua pegawai di kantor Anda dapat mengikuti tes kesehatan anti narkoba, maka sebagai panitia kegiatan Anda akan hari libur, menyelenggarakan tes pada jam istirahat, yang tes setelah tes sudah selesai, jangan dua sesi, jangan tidak mau kerjaan, ya. Kalau ini kan pekerjaan ya, pekerjaan kalau warga masyarakat, tapi kalau ini ya setelah selesai kantor, jangan mengganggu pekerjaan yang utama. Sebaiknya dilakukan nanti diskusi lama aja. Kalau di kantor kita harus strict karena pegawai ya. Kalau di masyarakat ya Anda harus dengan masyarakat diskusi. Tapi kalau di kantor sesuai aturan aja. Dua sesi tidak mau kinerja dinasti Anda. Emang berapa sesi di sini? Di pertanyaannya mana barusan? Kantor dapat mendeteksi anti narkoba mau sebagai kegiatan. Ya di luar kerja aja. Di luar jam kerja kantor. Gak usah ditanya kapan ya. Jika aturan pada tempat bekerja terhadap peserta yang tidak mengizinkan Anda menikah selama menjadi posisi tersebut, maka sikap Anda harus integritas ini, maka Anda harus eh, melakukan mau protes. Nah, ini berarti ya. Tetap fokus pada pekerjaan, biarin aja. 25, perbedaan politik akan mengganggu dalam pekerjaan. Sementara itu ada rekan kerjamu yang baru itu cerdas tapi beda pandangan politiknya. Bagaimana sikapmu? Yang ini yang menghadap perbedaan. Nah, ini biasa tujuan yang sama. Berarti yang paling biasanya benar kalau di ujian itu biasanya kalau di TKP biasanya yang terbaik dan terpanjang itu yang kriknya itu atau orang-orang gitu. Pilih jawaban yang terbaik, yang terpanjang tulisannya katanya. Nah, gitu juga katanya gitu, kata buku-buku yang saya baca. Kadang-kadang pusing juga kebanyakan baca buku. Kemudian nomor 26, ayo 26. Adik Anda menjadi anggota panitia olahraga kemudian bertanya kepada Anda saat di rumah bagaimana cara menyusun kerangka tersebut. Berarti
untuk bersama-sama dan melakukan keputusan. Dia membantu berdasarkan pengetahuan Anda menjelaskan, menyarankan untuk berkumpul bersama dan melaksanakan keputusan anggota, menyarankan ide untuk kerangka acara, memberikan pilihan beberapa ide, menjelaskan cara mendapat ide dan atas kerangka. Adik Anda panitia, jadi yang paling bagus adalah membiarkan orang tumbuh, jangan dikasih um, apa kayak ikannya. Ya, jadi jawabannya adalah biarkan mereka tumbuh. Ya, ya, tumbuh, berkumpul dengan teman-temannya. Jadi nanti keputusannya sesuai dengan perkembangan mereka. Sebagai staf, Anda ditunjuk menjadi ketua tim dalam anggota ketua kegiatan oleh atasan Anda. Dalam persiapan kegiatan, Anda sudah mempersiapkan rancangan yang sudah dibuat. Apa yang akan Anda lakukan pada saat rapat persiapan tersebut? Persiapan ya, biar berjalan apa ada yang kena kesuksesan. Berarti buat ya saran, ini rubah, di apa, meminta saran, pendapat atau ide-ide C atau D? Oh, saya salah nih. Eh, meminta saran, pendapat atau ide-ide pada anggota tim. Ah, itu salah. Kemudian nomor 28, nomor 28 D hanya sampai D. Misalnya kalau kamu menjadi RT, terus ada tangga perumahan baru nikah setahun istrinya WNA, suka berjemur. Ya sudah juga sering dilakukan ya. Bersikap profesional dan netral, tujuh menjelaskan pada orang tentang perbedaan yang ada. Menjelaskan pada warga bahwa ada perbedaan dengan para tetangga melalui perjanjian arisan masyarakat. Ya, perbedaan bahwa ada perbedaan budaya ini nggak semua harus kita. Kira-kira yang mana? Nomor 28. Nomor 28. Berarti yang mana? Semua karena semua juga warga Anda. C atau yang mana? Silakan teman-teman. Ya, jawabannya C ya, proporsional aja. Yang paling bijaksana ngobrol. Kemudian di perusahaan Anda baru saja memperoleh salah satu perangkat IT guna mempermudah karya misalnya tugas. Nah, sikap Anda adalah bicara masih mengenai pengoperasian perangkat tersebut bersama dengan Anda, meminta orang lain untuk mengajar benar dan cara mengoperasikan perangkat tersebut, mencari informasi di internet, mengajar rekan-rekan Anda mencari informasi terkait pengoperasian perangkat tersebut sepulang kantor. Yang baru ya, ini baru baru saja. Berarti Anda harus ngajarin orang lain, jangan Anda cari sendiri. Cari ahlinya. Jadi kalau cari ahlinya, minta orang lain untuk mengajarkan Anda dan rekan-rekan untuk mengoperasikan perangkat tersebut. Tadi ahlinya ya. Kemudian nomor 30, Anda seorang karyawan BPS, waktu itu ada ibu-ibu anaknya sakit keras meminta didahulukan pengurusan BPS padahal orang lain antre. Bagaimana sikap Anda? Sakit keras sudah ya. Anda empati yang mana? Mendahulukan ibu-ibu tersebut. Ada sakit keras juga. Nomor berapa? No, nggak ada nomornya. Anda pilih yang mana jawaban Anda? Ayo, kasih nomor jawaban Anda.
Ada seorang karyawan BPJS, waktu itu ada ibu-ibu yang anak sangat cerdas dan meminta dahulukan pengurusan BPJS-nya. Padahal banyak orang antri di situ, bagaimana sikap Anda? Ya, Anda harus bertindak adil sesuai dengan adil ya, nomor C atau gimana? 30A. Mendahulukan bukti tersebut. Anak sakit keras dan meminta dahulukan sakit keras. Yang adi itu berarti sesuai antrian ya, sesuai antrian. Sesuai prosedur ya prosedur. Jadi kalau sesuai antrian itu kalau prosedurnya ada orang yang mendesak ya lakukan. Jadi jawabannya C, lebih cenderung ke C. Ya, cenderung C. Meminta maaf pada ibu tersebut dan dipersilakan mengantri. Iya, ini memang benar. Tapi kalau ada prosedur yang misalnya penyakit yang keras boleh didahulukan, artinya benar. Jadi yang paling benar adalah bertindak adil sesuai dengan antrean dan prosedur. Ya, ya. Kalau ada kesalahan, kau minta maaf itu kalau ada kesalahan kita. C jawabnya. Wah, dibilang, udah dibilang. Ayo, nomor 31. Nomor 31. Kita sampai nomor 40 ya. Sisanya oleh Anda. Kerjakan. Masih banyak ternyata kita. Anda sedang mengendarai motor dengan agak terburu-buru khawatir setelah mengatur di tengah perjalanan. Dari jauh terlihat sepasang laki perempuan berpakaian serba putih hitam memperhatikan setiap kendaraan dengan panik. Nah, nanti sepertinya tidak ada respon baik. Motor Anda pun di stop. Lagi itu meminta bantuan Anda mengatakan istrinya yang akan melakukan ujian CAT. Kayaknya Anda ini yang yang motornya mogok ini. Waktu lebih 30 menit lagi karena motor mereka menumpang mengalami ban bocor. Dikarenakan bengkel. Rupanya tempat dituju kebetulan satu arah. Anda harus menolong, empati mana? Menolong, menolong. Anda harus menolong nggak kayak gitu ya. Jadi jawabannya yang mana? Yang bisa menunjukkan empati. Menolong, Anda harus menolong. Oke, mana nomor win-win solution? Mana barusan? Naik ojek. Mengantar yang menolong utamakan orang lain ya. Ini pelayanan publik biasanya. Konsekuensi pasti saya akan terlambat. Gak apa-apa, biarin. Mengutamakan orang lain di dan usaha sendiri gitu aja. Kalau memang dengan masyarakat lo ya. Perusahaan tempat Anda bekerja saat ini mengalami penurunan yang disebabkan atasan sangat kaku, terlalu paham, tidak terlalu paham mengenai kondisi pasar. Sementara kamu sangat memahami kondisi pasar dan mengerti saya peningkatan target. Apa yang Anda pikirkan? Yang Anda pikirkan aja.
Mengajak atasan untuk mengatur dewa. Ini berarti yang Anda yang bisa menggerakkan orang lain itu yang mana? Yang menggerakkan orang lain itu yang paling tinggi. Nah, jawabannya adalah ini. C. Anda mencurigai komputer yang kerja Anda di kantor dikasih infeksi virus. Apa yang Anda lakukan? Lapor teknisi aja, nggak usah menasihati, biarin aja. Nomor 34, Anda punya klien yang telah bertahun-tahun di perusahaan Anda. Suatu ketika atau ditangani oleh rekan kerja Anda. Kerja tersebut melakukan suatu tindakan yang tidak disenangi oleh klien tersebut. Bagaimana sikap Anda? Nah, ini kan kalau kesalahan nih, ada kesalahan. Kalau ada kesalahan, ya berarti mengucapkan terima kasih, mendengarkan keluhan, mengeluh ya, dengerin dulu. Nah, ya, tidak lanjuti kan belum tentu juga dia salah juga atasan teman Anda. Tidak lanjutinya kan harus adil. A merantau ke daerah X, terus besoknya ada acara di daerah X, namun A merasa budaya X tidak sesuai dengan pribadinya. Apa yang harus dilakukannya? Tetap mengikuti acara dan mengikuti. Nah, mengikuti. Kalau di ujian mengikuti. Kalau Anda nggak suka, nanti kalau sudah selesai jadi CPNS, nggak boleh boleh pilih nggak suka. Kalau sekarang mau ikuti aja. Ketika Anda berjalan, Anda melihat dua kelompok muda yang satu mengolok kelompok muda yang lainnya. Hanya perlu etnis apa yang Anda lakukan. Anda harus menjadi apa pencegah atau orang yang apa mengambil kedua kelompok muda itu mengatakan bahwa saling olok eh, lebih baik berkenalan. Anda harus menjadi perekat bangsa anti radikalisme. Ini jawabannya apa? Radikalisme nih. Jawabannya apa? Nomor 36. Ini jawabannya anti radikalisme adalah menghampiri kedua kelompok. Mengedukasi. Diedukasi. Menghampiri dua kelompok. Mengatakan untuk apa saling olok. Kalau edukasi lebih ya, penanaman. Kemudian nomor 37. Dalam rapat, rekan Anda membuka FB di HP-nya. Atasan Anda mengambil HP rekan Anda dan menyitanya sementara waktu. Sikap Anda setuju dan mungkin semua Anda harus integritas ya. Setuju dengan semua aturan. Kemudian 38, saat ini perkembangan informasi teknologi sangat pesat. Banyak perusahaan yang tidak lepas dari kebutuhan tersebut melalui karyawannya. Apa yang Anda lakukan sebagai karya untuk mengantisipasinya? Berarti minta kerja, mempelajari. Nah, ini lebih baik ya. Oke, membentuk. Oh, udah. Kita disuruh ikut pelatihan Sabtu Minggu dari kantor. Tapi pada saat bersamaan hari Sabtu setelah sepupu tunangan. Tetap Anda harus mendahulukan kantor ya. Tetap pelatihan dan datang tempat setelah acara. Nah, ini lebih baik. Aku lupa, lupa aku. Ada saya lupa. Karena ini FR ya, ini FR. Jadi mohon maaf kadang-kadang ada kata-katanya yang nggak beres. Nomor 40 saat Anda seorang resepsionis di suatu kantor bergerak bidang pelayanan.
banyak keluhan yang ditujukan pada interaksi teman bekerja. Pada di interaksi yang tersebut terdapat fasilitas keluhan online. Sikap Anda menerima keluhan, kemudian ya, sambil menanyakan apakah ada keluhan tentang pemberian pelayanan online. Biasanya keluhan komen, menanyakan apakah ada kesulitan mendengar keluhan klien. Coba cek lihat. Menerima dan menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan. Oh ini yang penting. C. Mendengar keluhan pasien dan mengajarkan. Belum tentu pasiennya tidak bisa. Coba-coba cek lagi. Menerima dan mengajarkan keluhan konsumen. Bentar, C atau menyelesaikan keluhan konsumen. Keluhan konsumen tentang masalahnya. Mendengarkan keluhan konsumen dan mengajarkan cara. Menyelesaikan menyelesaikan keluhan konsumen benar. Banyak keluhan yang ditujukan pada instansi tempat bekerja. Padahal di dalam tersebut terdapat fasilitas. Yang jadi masalah adalah, coba perhatikan di sini. Konteks kalimatnya di pertanyaan. Padahal instansi Anda tersebut terdapat fasilitas untuk keluhan konsumen. Jadi artinya Anda dituntut untuk menyelesaikan keluhan walaupun iya betul ada online, tetapi di sini dalam dalam ini Anda harus bisa walaupun ada online, tetap Anda melayani keluhan orang lain, menyelesaikannya gitu aja. Jadi tetap aja walaupun di online pun juga tetap harus selesaikan. Selesaikan itu kan tidak harus Anda. Bisa Anda minta bos Anda dan lain sebagainya. Tapi yang konteks dalam kalimat ini adalah walaupun ada masalah, walaupun sudah dijelaskan bahwa ada online, tapi kalau ada yang datang tetap diterima. Itu kuncinya di sana. Ya. Baik, nomor 1 sampai 40, nomor 1 sampai 40 silakan menerima dan menanggapi keluhan tapi sebenarnya mengajarkan cara. Nah, belum tentu dia perlu pengajaran kan? Belum tentu. Mungkin ada hal yang lain. Ya tanyakan dulu kalau memang nggak bisa baru. Ya, jadi menanyakan apakah ada kesulitan. Kalau memang kesulitan ya kita ajarin. Masa kalau kita nggak tahu dulu harus diajarin. Oke, 1 sampai 40 berapa nomor benar teman-teman? Ingat TKP ini benar semua ya. Tidak ada yang salah, tapi kita mencari nilai tertinggi. Yang terbaik dan bijaksana. Jadi jawabannya itu. Ya, sisanya silakan Anda gunakan ChatGPT yang sudah saya ajarkan. Videonya sudah saya siapkan, sudah kemarin, tadi sudah saya berikan. Silakan pelajari ChatGPT. Ba- Ya, oke ya. Silakan yang lainnya berapa benar, teman-teman? Baik, sesuai dengan janji kita atau kesepakatan kita tadi, maka silakan Anda mengerjakan sisanya. Sisanya dikerjakan menggunakan ChatGPT. Kalau ada kesulitan, nanti kita bicarakan di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.